Kembali lagi dalam Battle Through the Heaven Topic. Kali ini admin akan melanjutkan spoiler episode 6, dan spoiler ini berdasarkan novelnya. Ada kemungkinan akan berbeda nantinya. Mari kita lanjutkan. Di episode sebelumnya, karena campur tangan Shun-Er maupun instruktur Loling, Xiaoyan akhirnya tidak bisa jadi bertarung dengan Baishan. Pagi berlalu, rombongan Xiaoyan kembali ke stadion untuk menyaksikan kompetisi kualifikasi Akademi Dalam. Setelah duduk di kursi, alis Xiaoyan tiba-tiba bergerak ketika berbicara dengan Shun-Er. Pandangannya menyapu sekeliling stadion dan berhenti pada 4 sosok pria tua berambut putih di satu sudut. Dia samar-samar merasakan kekuatan 4 orang ini sangat kuat. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua itu, mereka berempat juga tiba-tiba merasakan sesuatu. Beberapa pasang mata saling memandang, dan mata Xiaoyan segera merasa sedikit sakit. Douqu di tubuhnya dengan cepat beredar. Baru kemudian perasaan menyakitkan itu perlahan-lahan melemah. Selain terkejut di hatinya, dia buru-buru menarik pandangannya. Ketika instruktur Loling melihat tatapan Xiaoyan yang mengarah ke 4 pria tua itu, dia menjelaskan dengan lembut. Paling kiri adalah wakil kepala Akademi Luar. Di sampingnya, 2 tetu yang sangat dihargai di Akademi. Kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Sementara pria tua yang satu lagi, dia adalah kepala Departemen Alkemis. Departemen Alkemis? Hati Xiaoyan bergerak ketika mendengar nama ini. Apa yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan adalah keberadaan yang mirip dengan asosiasi alkemis di Kekaisaran Jamak. Kemarin aku mengatakan bahwa kamu hanya perlu masuk 50 besar, namun aku pikir dengan kekuatan sejatimu, kamu mungkin dapat mencoba masuk ke 5 besar. Instruktur Loling tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia sengaja tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah mendengar beberapa percakapan Xiaoyan semalam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Itu tidak sama. Jika kita bisa masuk 5 besar, kita akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku akademi. Shun-Er melanjutkan dengan tersenyum sebagai gantinya. Aula koleksi buku? Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiaoyan kaget ketika dia bertanya. Aula koleksi buku adalah tempat terlarang Akademi Luar Jianan. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai akan sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas. Jika seseorang beruntung, dia akan memperoleh manfaat yang akan sulit dibayangkan dari dalam dirinya. Oh? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Shun-Er, dia masih memiliki pendapat yang tinggi tentang aula koleksi buku yang misterius. Baiklah, mari kita lakukan yang terbaik. Namun, aku mengatakan ini sebelumnya. Jangan terlalu banyak berharap padaku. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu kamu perhatikan selama kompetisi. Instruktur Loling berkata sambil tertawa. Yang pertama adalah si penyihir kecil. Bakat pelatihannya tidak lemah darimu. Orang kedua adalah Baishan yang kamu temui kemarin. Yang ketiga adalah seorang yang belum kamu temui. Orang keempat disebut Lumo. Dia adalah salah satu siswa top di Departemen Alkemis. Kamu juga harus hati-hati dengannya. Ini karena menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia. Xiaoyan tersenyum sekali lagi dan mengalihkan pandangannya ke instruktur Loling. Bagaimana dengan orang yang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, instruktur Loling berkata dengan mudah. Hah? Xiaoyan kaget, pandangannya beralih pada Shun-Er. Ketika dia melihat ekspresi menawannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit. Memang saingan yang harus dianggap serius. Selama kelompok Xiaoyan berbincang, di arena sudah ada beberapa pertandingan berlangsung, sampai akhirnya masuk pada ronde ke-38. Putaran ke-38, Departemen Alkemis Lumo melawan kelas 2 tingkat Huang Xiaoyan. Seorang hakim perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang sangat jelas setelah melihat sekeliling stadion.
Ketika suara hakim jatuh, suasana yang bising segera menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan segera berbalik ke arah Shoyan. Ada beberapa perasaan di dalam tatapan itu. Tentu saja ada sedikit tatapan tidak ramah. Shoyan tersenyum di bawah pengawasan tatapan semua orang. Dia perlahan berdiri, tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di arena. Pertarungan ini harusnya bisa membuat Shoyan menunjukkan semua batas kemampuannya. Lumu itu tidak seperti Shoban kemarin. Sudut mulut Bison terangkat menjadi senyum dingin ketika dia melihat dua orang di arena. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk bisa bersama dengan Sun Er. Di arena, Molu pertama kali bertanya pada Shoyan, "Kamu adalah Shoyan, sepupu Xiao Yu?" Shoyan hanya mengangguk sedikit. "Kita adalah keluarga. Tenang, saudara Shoyan. Aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Aku akan sial jika Xiao Yu marah." Lumu langsung tertawa dengan senyum yang sangat hangat. Setelah berinteraksi sebentar, pertarungan akhirnya dimulai, dan setelah melakukan beberapa pertukaran, Lumu akhirnya dipaksa mundur oleh Shoyan. Aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain serius." Lumu menghela napas, tatapannya menatap tajam pada Shoyan ketika dia berkata, "Kamu juga harus tahu bahwa identitasku yang lain adalah seorang alkemis. Hal yang aku kuasai bukanlah douchi, melainkan bermain dengan api." Tangan Lumu segera gemetar, dan nyala api warna biru langsung merembes keluar. Kejutan melintas di mata Shoyan saat dia menatap api biru yang dalam. Namun, kata-kata yang dikatakan Lumu menyebabkan perasaan aneh dan menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain dengan api? Bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan bermain api di depannya. "Baiklah," Shoyan bergumam. Lalu dia mengeluarkan daun ungu dan mengunyahnya. Segera sekelompok api ungu menyembur di depan banyak bola mata yang terkejut, lalu menggantung di atas telapak tangannya. Lumu yang awalnya bangga juga menjadi terpana saat ini. "Senior Lumu, maafkan aku. Apa yang aku khususkan juga bukan douchi, melainkan bermain dengan api." Tempat penonton benar-benar sunyi pada saat ini. Sesaat kemudian, begitu banyak percakapan yang terdengar, kaget serta kagum. "Mengapa bocah ini juga memiliki nyala api semacam ini?" Xiao Yu juga terkejut ketika melihat perubahan situasi di arena. Dari kelihatannya, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa mengeluarkan nyala inti api yang mirip dengan Lumu. Sun Er yang berdiri di samping Xiao Yu sedikit mengangguk. Menurut laporan Ling Ying, dia jelas tahu dalam hatinya, jika Shoyan menunjukkan semua kartu trufnya, kemungkinan hampir tidak ada orang yang kuat dari kelas yang sama di akademi yang dapat mengalahkan Shoyan. Di sisi lain penonton, Bison, penyihir kecil, bahkan wakil kepala sekolah serta kepala departemen alkemis, mereka tidak berharap bahwa Shoyan akan benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Di dalam arena, Lumu juga perlahan pulih dari keterkejutannya. "Aku tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Shoyan, gunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan aku melihat dengan tepat seberapa jauh yang telah kamu capai." Saat teriakannya jatuh, api warna biru di telapak tangan Lumu tiba-tiba melonjak eksplosif, akhirnya berubah menjadi 2 busur api melingkar. Sementara itu, 10 jari Shoyan saling berpotongan. Segera 10 nyala api kecil berwarna ungu membentuk seperti cambuk kecil, dan pertarungan bermain api segera dimulai, walau pada akhirnya bisa ditebak siapa pemenangnya. Setelah beberapa pertukaran, api ungu Shoyan akhirnya mampu melilit kaki dan tangan Lumu. "Jangan bergerak, kalau tidak rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa menjaga tangan dan kakimu." Suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lumu, membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku ketika dia baru saja ingin melawan. Dia menoleh dengan susah payah ke arah Shoyan di belakangnya. "Aku mengakui kekalahan." Lumu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia hanya menghela napas, memalingkan kepalanya ke arah Shoyan dan berkata dengan getar. Shoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut, dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lumu segera berubah menjadi ketiadaan. Pertandingan dimenangkan oleh Shoyan dari kelas 2 tingkat Huang. Suara jelas dari kursi hakim segera dipancarkan. Saat suara hakim jatuh, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata bagi mereka.
Setelah memenangkan pertandingan, Xiaoyan kembali lagi ke tempat duduk penonton kelas 2 dan duduk di samping Sun Er. Dulu, selama waktu di kota Wutan, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan di sekitarnya selalu dipenuhi dengan hinaan ketika dia berjalan dengan Sun Er. Sekarang, setelah 2 tahun pelatihan yang sulit, tidak ada lagi orang yang menggunakan tampilan itu untuk menetapnya ketika dia berjalan di samping Sun Er. 2 tahun pelatihan yang kesepian telah membuat Xiaoyan mengerti bahwa garis di depannya adalah orang yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini dicetak dengan kuat ketika dia masih muda. Kamu milikku, tidak peduli seberapa besar paksi apa di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah. Tangan Xiaoyan sedikit mengencang ketika mengatakan ini, tidak sulit untuk mendengar kesombongan dan tekad yang dalam. Sun Er awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Kemarahan darah seperti fajar segera nampak di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar mengucapkan kata-kata cinta yang mengandung makna yang sangat kaya dan tersembunyi pada saat ini. Hanya setelah suara wasit pertandingan terdengar, barulah mereka berdua mengalihkan pandangannya pada arena lagi. Putaran ke-41, kelas 1 tingkat Chuan, Yan Cheng melawan tim penegak hukum Wu Hao. Tim penegak hukum Wu Hao? Xiaoyan menoleh ke arah instruktur Luoling dan berkata, apakah dia orang yang disebutkan oleh instruktur Luoling? Instruktur Luoling mengangguk. Wu Hao ini memiliki reputasi yang sangat bagus di tim penegak hukum. Selain itu, dia pernah merayu Sun Er dan bahkan secara langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun dia kemudian ditolak oleh Sun Er. Meskipun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Wanita cantik adalah akar masalah. Xiaoyan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Pandangannya langsung terlempar ke arena pertandingan. Di arena pertandingan, hanya dalam 2 pertukaran, Yan Cheng yang memiliki kekuatan Dadoushi bintang 5 telah dikalahkan oleh Wu Hao. Meskipun hampir tidak ada orang yang memiliki harapan bahwa Yan Cheng bisa mengalahkan Wu Hao, tidak ada orang yang berharap bahwa Yan Cheng bisa bertahan 2 pertukaran sebelum pedang diletakkan di lehernya. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah, bukankah itu sangat mirip denganku? Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik pedang yang berat di tangan Wu Hao. Orang ini tampaknya menjadi lawan yang bahkan lebih tangguh daripada Baisan. Aku harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Wu Hao mengabaikan Yan Cheng yang berlutut di sebelah kakinya. Matanya perlahan-lahan bergerak naik di sepanjang tempat penonton dan akhirnya berhenti di tempat kelas 2 tingkat Huang. Lebih tepatnya, itu berhenti pada Xiaoyan yang duduk di sebelah Sun Er. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wu Hao mengangkat pedangnya dan menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Kamu adalah Xiaoyan? Apakah kamu berani turun dan bertarung denganku? Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian Wu Hao di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan banyak tatapan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya.